Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita ketemu kembali ya bersama Ibu dalam mata kuliah identifikasi kebutuhan belajar kurikulum. Masih melanjutkan tentang langkah-langkah kebutuhan menurut Glasgow ya, di mana kemarin bagian keempat daripada langkah-langkah kebutuhan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang identifikasi karakter siswa. Apa sih identifikasi karakter siswa? Di sini adalah cara mengidentifikasi siswa ya. Di mana tujuan utama dalam mendesain pembelajaran adalah pertama adalah memecahkan berbagai problema yang dihadapi oleh siswa ya. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan siswa adalah bagian dari need assessment. Nah, apa aja yang dihadapi oleh siswa? Yaitu misalkan dari hambatan-hambatan tentang pembelajarannya, kemudian dilihat daripada karakteristik siswa ya, karena siswa itu dari latar belakang yang berbeda, kemudian dari karakteristik yang berbeda, maka pasti akan terjadi suatu hambatan ketika ada dalam satu proses pembelajaran atau dalam satu kelas. Nah, biasanya karakter siswa itu kan hambatan-hambatan apa? Bisa dilihat dari minatnya, bisa dilihat dari bakatnya, itu yang akan merupakan salah satu problematika ketika siswa memilih salah satu pembelajaran yang memang tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah identifikasi yang berkaitan dengan siswa, diantaranya dilihat dari apa? Dilihat dari usia ya, kemudian dilihat dari jenis kelaminnya, kemudian dilihat dari latar belakang keluarganya, dilihat dari sosial ekonominya ya, kemudian dilihat dari apa? Dari gaya belajar dan pengalaman juga merupakan salah satu bagian yang akan menjadikan salah satu bagian dari identifikasi. Nah, selanjutnya di sini kenapa harus diidentifikasi karakter siswa itu? Karena nantinya akan bermanfaat. Bermanfaat bagi apa? Yaitu bagi proses kelangsungan kelancaran dalam suatu pembelajaran yang nantinya akan sesuai hasilnya dengan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu nomor 6 bagian mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi itu diantaranya menurut Kaufman ya 1983 mendefinisikan need assessment itu sebagai suatu proses. Proses apa? Mengidentifikasi ya, mendokumentasikan, kemudian menjustifikasi kesenjangan antara apa yang dimiliki saat ini dengan apa yang harus dimiliki saat yang akan datang, ataupun apa yang akan dihasilkan melalui penentuan skala prioritas dari setiap kebutuhan. Nah, di sini pasti akan terjadi kaitan erat ya dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, di sini di dalam mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai itu merupakan salah satu kegiatan yang memang harus dilaksanakan di dalam apa? Di dalam menentukan need assessment, menentukan suatu kebutuhan. Nah, di sini tujuan dari kebutuhan sesuai dengan kondisi pada hakikatnya pertama adalah menentukan skala prioritas, di mana skala prioritas itu terkumpul misalnya di dalam teknik perankingan ya, meliputi apa? Melalui FGD, kemudian melalui teknik Delphi ya, kemudian melalui Qiqi ya atau storyboarding. Nah, itu merupakan salah satu bagian daripada teknik-teknik perankingan dalam suatu kebutuhan identifikasi belajar. Maka di sini penilaian dari para ahli yang terlibat pada diskusi untuk merumuskan suatu tujuan benar-benar hasil suatu studi yang dibutuhkan dan diperlukan untuk dipecahkan dalam menentukan suatu kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah merumuskan permasalahan ya, di mana di dalam tahap akhir dalam proses analisis masalah sebagai pedoman dalam penyusunan proses desain instruksional.
Kemudian penulisan masalah pada dasarnya merupakan rangkuman ya atau saripati dari permasalahan yang ditentukan. Selanjutnya, pernyataan masalah harus ditulis secara singkat, padat, yang biasanya tidak lebih dari 1 atau 2 paragraf. Nah, di sini setelah tahapan analisis ini, setelah tahap analisis Glasgow ya, yang 4 tahap ini nanti akan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan analisis kebutuhan atau need assessment kebutuhan menurut horizon. Namun nanti ini akan dibahas lagi ya di pertemuan yang akan datang, di mana nanti di dalam pertemuan horizon itu kita akan membahas bagaimana adanya satu perencanaan, kemudian adanya satu analisis data, dan bagaimana kita membuat suatu laporan akhir. Di sini saya Win Herwina mengucapkan terima kasih. Selamat bertemu kembali di pembahasan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.